Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Oleh sebentar pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan senantiasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul berkat di balik menghormati dan menghargai orang tua. Jadi berkat di balik menghormati dan menghargai orang tua. Kita ayat renungannya kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah taat dan kasih. Ayat 1 itu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini cukup ya 3 ayat saja, ayat 1 sampai ke 3. Jadi kenapa kita penting menghormati orang tua? Karena pertama itu adalah merupakan suatu perintah Tuhan. Perintah Tuhan di mana? Dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Itu titik yang gak pakai koma ya. Jadi untuk belajar kita menghormati, menghargai orang tua, itu nggak semua orang bisa. Kita sebagai statusnya anak, baik kita sebagai anak yang masih kecil, bahkan yang sudah menikah sekaligus kita sekalipun kita sudah menikah, kita punya keluarga lagi, punya anak, pasti ya saudara, itu merupakan satu kewajiban mutlak sebagai anak ya. Jadi apapun yang diperintahkan orang tua, mungkin nggak semuanya yang dikatakan orang tua itu benar ya, tapi bagaimana kita menghargai dia, menghormati dia sebagai orang yang lebih tua daripada kita, terutama kepada ibu yang khususnya yang sudah melahirkan kita ya. Nggak semudah yang segampang, tetapi kita mau belajar selalu untuk senantiasa melakukan perintah orang tua dan menjalankannya itu, karena itu merupakan perintah Tuhan. Ya, di dalam kehidupan praktek sehari-hari kita melihat ya, kalau orang tua tuh berjerih payah membesarkan anaknya sampai mungkin dibilang orang banting tulang, kerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi bagaimana kita tuh setelah dibesarkan, setelah ada sampai saat ini, mungkin kita hidup dalam berkelimpahan, berkecukupan, kita memperhatikan merawat mereka juga di hari tua ya saudara ya. Mungkin orang bilang kasih ibu, kasih bapak itu sepanjang jalan tiada batas ya. Tapi kalau kasih anak tuh kepada orang tua tuh hanya setinggi gala gitu, istilah perumpamaan seperti itu ya. Kalau lihat orang tua tuh menerima anaknya tuh, mungkin anaknya tuh setelah bertumbuh besar belum tentu menjadi anak yang baik, anak yang gimana, tapi dia tetap mengasihi, dia tetap menyayangi ya. Jadi bagaimana juga kita harus bisa mengasihi orang tua kita apapun keberadaannya. Mau orang tua kita baik, mau orang tua kita mengecewakan, mau orang tua kita itu jahat, mau orang tua kita itu nggak bertanggung jawab, mungkin dulu meninggalkan kita, dulu dia mungkin menceraikan ibu kita atau kebalikannya, itu nggak itu ya. Firman Tuhan bilang hormati orang ayah dan ibumu, titik ya saudara ya. Mau di keadaannya gimana deh, mau keadaannya kacau kayak gimana, orang tua kita tetap itu suatu perintah Tuhan ya. Ya kita kalau mau berbahagia di muka bumi, karena Tuhan nih memberikan perintah itu bukan hanya sekedar perintah ya. Ada satu janji Tuhan yang diberikan, yaitu dikatakan di ayat 3 gini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya kalau dibilang semua orang mau nggak panjang umur, pasti mau ya. Makanya kalau setiap kali ada ulang tahun dikatakan panjang umurnya, sehat selalu gitu ya. Itu panjang umur, pasti setiap orang mau panjang umur. Mau berbahagia nggak? Mau. Kuncinya hanya sederhana ya. Perlakukan orang tua kita tuh semestinya ya, sebaik mungkin. Jangan kita lihat masa lalunya mungkin kita dari kecil kita tidak dibahagiakan orang tua, mungkin kita dikecewakan, tapi belajar. Setelah kita percaya Tuhan memberikan, dikatakan Pak Gembala ya, roh hati Tuhan itu di kita untuk menghormati beliau ya saudara ya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti ada satu janji dan berkat Tuhan. Makanya renungan pagi ini berkat di balik menghormati dan menghargai orang tua. Yang pertama ya saudara, kita boleh mendapatkan kebahagiaan di sepanjang perjalanan hidup kita. Pasti yang kita dapatkan kebahagiaan itu kenapa? Karena orang tua selalu mendoakan kita di dalam setiap doanya ya. Kalau kita bekerja, kalau kita mencari nafkah, kalau kita mendapatkan restu dari orang tua, itu biasanya kita lebih tenang menjalaninya, kita lebih enjoy ya.
Jadi binalah hubungan baik dengan orang tua ya selagi kita masih hidup, dan perlakukan orang tua, senangkan hatinya, jangan menyakiti hatinya. Seringkali ya anak sering sekali menyakiti orang tua mungkin dengan perkataan yang tanpa kita sadari, perkataan-perkataan yang kasar, yang mungkin orang tua kita terluka ya. Seringkali dengan bertambahnya usia, harusnya kita semakin menyadari, oh orang tua tuh perlu diperhatikan, apalagi masa tuanya mereka ya, perlu merawat. Bersyukur kalau kita mempunyai hak istimewa untuk merawat orang tua. Tidak semua anak tuh diberikan kesempatan merawat orang tua ya saudara ya. Dan saya juga lagi belajar praktek bagaimana mengasihi orang tua di hari tua ya. Mungkin bagi sebagian orang berpikir, orang tua udah tua ngerepotin gini. Tapi saya enjoy, saya menikmati, bahkan di hari-hari kalau pada kesempatan kapanpun ya Tuhan kasihkan saya waktu berlibur, mungkin setahun 2 kali, saya ngajak mami papi saya untuk pergi. Kalau dulu mertua saya juga saya ajak dalam keadaan kondisi sehat. Bagi saya mau menyenangkan dia, saya mau berbakti pada dia selagi dia masih hidup. Kalau sudah meninggal ya enggak, kita bukan fokusnya ke situ lagi saudara ya. Percuma kita memberikan makam kuburan yang indah yang buat apa. Ya, lagi lakukan perintah firman Tuhan ini sehingga hidup kita berbahagia di bumi dan juga panjang umur kita. Dan ingat ya, apa yang kita lakukan itu merupakan hukum tabur tuai. Kalau kita lakukan yang baik pada orang tua, anak kita melihat, dia akan memperlakukan seperti kita itu di hari tua seperti kita memperlakukan orang tua kita. Kalau kita kurang ajar, nggak sopan orang tua, dia akan memperlakukan kita nanti di hari tua seperti itu. Karena merupakan tontonan. Ya dia lihat, saya sebagai ibunya memperlakukan orang tua kayak gimana, dia akan mengikut ya. Jadi berikanlah teladan yang baik kepada anak kita, saudara, supaya generasi kita menghormati orang tua. Dan kalau dilihat dunia ya saudara, kalian boleh lihat ya, tokoh-tokoh sukses di dunia maupun bisnismen maupun tokoh-tokoh apapun itu pasti tokoh orang Tionghoa, Chinese ya, pasti mereka sukses, mereka mempunyai usaha yang besar atau apapun juga tuh dimulai karena apa? Dia menghormati orang tua. Ya, itu demikianlah renungan hari ini. Biar kita senantiasa belajar ya, senantiasa menghargai apapun keadaan orang tua kita, tetap mengasihi. Demikian renungan pagi hari ini. Berkat Tuhan itu pasti melimpah dalam hidup kita. Kita melaksanakan perintah Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua ya saudara ya. Terus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, karena kita kalau nggak melakukan perintah, kita tidak akan pernah menerima janji Tuhan, yaitu kebahagiaan dan panjang umur ada di hidup kita beserta keluarga kita, kebahagiaan yang akan kita dapatkan ya. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua, dan kami boleh mampu disanggupkan Tuhan untuk mengasihi kedua orang tua kami, menghormati beliau dan maupun mertua kami, bapak ibu mertua kami juga Tuhan, dan kami dimampukan oleh Tuhan kuasa Roh Kudus mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hari ini, pagi hari ini bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati.